Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Rasio power to weight adalah istilah yang paling sering digunakan pesepeda ketika membicarakan bagaimana menghadapi jalur tanjakan. Dari rasio tersebut, kita juga bisa mengerti bahwa menghadapi tanjakan tidak hanya seberapa besar power atau tenaga yang dihasilkan oleh tubuh kita, tetapi juga seberapa berat massa yang harus dipindahkan. Semakin berat massa yang harus dipindahkan, semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan. Perbandingan tenaga dengan berat badan ini dikenal dengan istilah rasio power to weight yang dinyatakan dalam satuan watt per kilogram. Rumus power to weight sangat sederhana, yaitu hasil bagi rata-rata power yang dikeluarkan dengan berat badan pesepeda. Misalnya pesepeda dengan berat badan 80 kg dan memiliki power rata-rata 20 watt, maka pesepeda tersebut memiliki power to weight 2,5 watt per kilogram. Perbandingan kinerja. Rasio power to weight adalah indikator kinerja yang penting bagi pesepeda, terutama ketika menghadapi jalur tanjakan. Mari kita bandingkan dua pesepeda dengan data sebagai berikut. Pesepeda A dengan power 250 watt dengan berat badan 80 kg memiliki power to weight 3,125 watt per kilogram. Dan pesepeda B dengan power 210 watt dengan berat badan 60 kg memiliki power to weight 3,5 watt per kilogram. Untuk jalur datar, bisa dipastikan pesepeda A akan lebih cepat dibandingkan pesepeda B. Karena power absolut yang dimiliki pesepeda A lebih besar dibandingkan pesepeda B. 250 watt lebih besar dibandingkan 210 watt. Kecepatan pesepeda A adalah 34,26 km per jam. Sedangkan kecepatan pesepeda B adalah 32,6 km per jam. Tetapi ketika bersepeda di jalur tanjakan, anggaplah tanjakan dengan gradien 3,5%, pesepeda A lebih lambat dibandingkan pesepeda B. Pesepeda A hanya memiliki kecepatan 20,17 km per jam, sedangkan pesepeda B bisa melaju dengan kecepatan 20,6 km per jam. Bersepeda di jalur mendatar harus mengandalkan power absolut, tetapi ketika bersepeda di jalur menanjak, maka pesepeda harus mengandalkan rasio power to weight. Meningkatkan power to weight. Karena power to weight hanya melibatkan perhitungan yang sangat sederhana, maka dapat dipahami bahwa ada 3 cara untuk meningkatkan power to weight, yaitu tingkatkan output tenaga kita sambil tetap mempertahankan berat badan, pertahankan output tenaga kita dan turunkan berat badan, naikkan output tenaga dan turunkan berat badan. Tetapi harus diingat, menurunkan berat badan yang terbaik adalah memastikan penurunan berat badan bersumber dari penurunan kadar lemak tubuh. Jangan sampai mengurangi massa otot. Penurunan massa otot akan berakibat menurunkan power yang dihasilkan tubuh. Rasio ideal. Segala sesuatu pasti ada titik ideal. Begitu juga dengan power to weight. Berapa rasio idealnya? Nilai yang ideal bergantung kepada periode waktu dan kelas bersepeda Anda. Dr. Andrew Kogan, seorang ahli fisiologi olahraga, dalam bukunya Training and Racing with a Power Meter telah menyusun beberapa rasio power to weight untuk beberapa kelas pesepeda. Profesional 7 watt per kilogram untuk durasi 5 menit, 6,1 watt per kilogram untuk durasi 20 menit, 6 watt per kilogram untuk durasi 1 jam. Untuk tipe pesepeda amatir dan rekreasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, ada angka yang unik, yaitu pesepeda profesional memiliki rasio yang hampir sama untuk durasi 20 menit dengan durasi 1 jam. Hal tersebut bisa terjadi karena pesepeda profesional mampu bersepeda mendekati kapasitas maksimum tanpa menghasilkan asam laktat yang banyak, sehingga tidak melelahkan otot dibandingkan pesepeda amatir dan rekreasi. Kiat khusus meningkatkan rasio. Sebelumnya, telah kita bahas cara menaikkan rasio secara umum.
Tetapi bagaimana cara mencapainya tergantung kepada level pesepeda. Pesepeda yang berpengalaman memiliki cara yang berbeda dibandingkan pesepeda pemula. Bagi pesepeda pemula, untuk meningkatkan power to weight cukup dengan meningkatkan jam bersepeda. Bila biasanya hanya 20 km, coba tingkatkan menjadi 40 km dan seterusnya secara bertahap. Meningkatkan jarak bersepeda tidak hanya meningkatkan kebugaran pesepeda, tetapi juga akan menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Walaupun tidak terjadi penurunan berat badan yang drastis, setidaknya akan meningkatkan massa otot yang pada akhirnya akan meningkatkan tenaga yang dikeluarkan. Sedangkan bagi pesepeda yang lebih bugar dan sudah terbiasa bersepeda dengan jarak tempuh yang jauh, meningkatkan power to weight tidak cukup hanya menambah jarak tempuh saja. Menambah jarak tempuh yang sudah jauh menjadi lebih jauh lagi berpotensi tubuh mengalami kelelahan yang akut. Di samping itu, berpotensi hilangnya massa otot karena lemak yang dibakar sudah habis, sehingga tubuh akan menggunakan massa otot sebagai bahan bakar. Betul, berat badan berkurang, tetapi tenaga pun juga akan berkurang karena massa otot yang berkurang. Nah, bagi pesepeda dengan tingkat kebugaran yang tinggi dan sudah terbiasa bersepeda dalam jarak yang jauh, pilihan yang lebih baik adalah menambahkan latihan khusus untuk meningkatkan pengeluaran tenaga yang optimal, seperti latihan interval, menjajal lebih banyak tanjakan yang curam, atau bersepeda pada ambang batas tertinggi. Tetapi harus diingat, latihan interval dan lainnya akan menguras banyak tenaga, sehingga kita harus memastikan waktu pemulihan yang cukup agar tidak terjadi overtraining. Di samping latihan dengan menggunakan sepeda, meningkatkan power to weight juga bisa dengan menambahkan latihan beban di sela-sela latihan kita. Beberapa penelitian menyatakan latihan ketahanan dengan latihan beban akan memperkuat otot-otot utama yang digunakan ketika bersepeda. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nutrisi. Nutrisi juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan power to weight. Mengkonsumsi makanan yang rendah gula akan mengurangi tumpukan lemak dalam tubuh, yang berarti akan menurunkan berat badan. Pola makan yang sehat adalah ujung tombak dari program penurunan berat badan. Dan harus diingat, naiknya timbunan lemak hanya akan menaikkan berat badan tanpa menaikkan tenaga yang dihasilkan. Dan biasanya timbunan lemak membuat badan lebih melar, yang akan meningkatkan hambatan aerodinamis ketika bersepeda dan berpotensi mengurangi power yang disalurkan ke roda belakang. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.